melakukan ice breaking. Kadang saking lupa atau saking kita moodnya juga udah jelek, jadi nggak kepikiran ice breaking itu kayak apa namanya, ngelakuin ice breaking. Langsung gaspol aja ke materi. Jadi kalau mulai pelajaran pertama belum sarapan loh. Nah itu dia. Jadi pikirannya, aduh belum makan, udah cepet-cepet aja biar nanti istirahat cepet-cepet mau makan. Kelasnya yang ini ada apalagi misalnya kalau ada yang masih ya. Terus yang kedua, suka memberikan sanksi terhadap anak yang tidak mengerjakan tugas. Pasti semuanya pernah kan di sini? Nggak ada yang nggak pernah, pasti pernah. Kalau muridnya nggak ngerjain tugas pasti bete, kesel. Terus juga memberikan pertanyaan atau soal bagi anak yang nggak fokus dalam pembelajaran. Jadi misalkan kita lagi nerangin, muridnya nggak dengerin, nah pasti kita kasih pertanyaan, kita panggil anaknya. Coba tadi yang tadi di depan disampaikan apa gitu, pasti kita kayak gitu. Terus lanjut, perubahan mood atau penurunan mood akibat anak tidak membawa buku dan perlengkapan sekolah. Pasti bete banget kan, mau ngajar, mau belajar, bukunya nggak dibawa. Jadi apa yang mau kita ajarin kalau bukunya nggak dibawa? Jadi kadang kita bete, jadi bad mood duluan mau ngajar. Terus selanjutnya yang kelima, mudah terpancing emosi saat anak membuat ulah atau gaduh di dalam kelas. Nah jadi kalau anaknya berisik, kitanya udah bete, udah siang-siang, udah panas, kitanya udah capek, udah lapar. Terus anaknya berisik, gaduh, ya kan? Jadi bete, marah-marah. Harus dipukul itu beda. Terus yang keenam, jarang memajang hasil karya siswa. Nah, saking banyaknya tempat, bingung yang mau ditaruh di mana. Kadang ya udah habis kita bikin karya, anaknya bawa pulang lagi. Jadi nggak diapa-apain tuh karyanya, dapat nilai doang gitu. Terus yang ketujuh, jarang memberikan reward kepada siswa. Jadi misalkan siswanya dapat nilai bagus atau misalkan dia ngasih pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan dari yang kita kasih jawab pertanyaan, dia bisa jawab, tapi kita nggak ngasih apa-apa gitu. Terus yang kedelapan, kurang variatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi metodenya ceramah doang tiap hari, jadi nggak variatif, muridnya bosen. Yang kesembilan, penggunaan media pembelajaran belum maksimal. Misalkan kita mau ngajarin siswa dengan komputer, tapi ribet, harus nyari LCD, harus nyari ini itu, jadi nggak maksimal penerapan pembelajarannya. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya dalam menerapkan kegiatan diskusi berdasarkan minat dan bakat siswa. Jadi kadang kita sesuka hati kita aja tuh ngumpulin anak-anak, kelompoknya satu, kelompok satu lagi, sesuai absen. Jadi nggak sesuai gimana kebiasaan mereka, latar belakangnya, terus minat bakatnya dia gitu. Dan selanjutnya akan dijawab oleh Miss Dina. Tanpa berlama-lama, dari poin-poin yang disampaikan oleh rekan saya Hesti, perihal poin 1 itu kan di awal pembelajaran jarang melakukan ice breaking. Solusinya apa yang akan kita perbaiki ya ke depan? Karena ada pelatihan ini juga, kita banyak dapat masukan. Yang pintar tambah pintar, yang belum misalnya dari saya kurang, saya tambahin lagi. Berarti kita sepakat untuk berusaha melakukan kegiatan ice breaking di setiap pembelajaran. Emang yang namanya betul ice breaking itu hal yang sepele, tapi kayaknya perlu di-prepare ya dari hari sebelumnya. Nah terkadang bukan so sibuk, hampir semua guru mungkin yang praktek di lapangan, khususnya di guru SD yang kelompok ini penuh dengan segudang kesibukan ya. Selain bukan so sibuk, tapi kayaknya tuh emang kalau saya lihat dari rekan-rekan sendiri ya paling break time-nya atau istirahatnya itu walaupun nggak diutarain pas sholat, buang air kecil, atau pergantian akhir pelajaran ke ekskul yang mungkin diampu oleh guru lainnya. Jadi kadang waktu buat memikirkan kayak gitu bukan nggak bisa, sering terlewatkan.
Jadi kedepannya ya kita akan berusaha ya, berusaha memang untuk hari besok misalnya ada pembelajarannya ice breakingnya mungkin 2 gitu ya Bu, lebih itu. Jadi udah cadangkan sesuai dengan pembelajaran yang ada di setiap kegiatan di hariannya. Untuk yang keduanya, suka memberikan sanksi terhadap anak yang tidak. Mereka dibikin dari buletan kertas origami, ditempel hidung-hidungannya, terus kertas warnanya itu pokoknya bisa share itu. Udah dinilai juga dan beberapa item-itemnya itu ada udah saya simpan. Terus rumah Betawi dari kertas karton, origami, lem itu standar-standar aja sih, kayak penggaris, pensil warna, kertas origami. Selebihnya mereka boleh kreasikan apapun yang tidak memberatkan orang tua. Biasanya si orang tua support. Makanya selalu sebelum di kegiatan pembuatan tersebut itu kita sosialisasikan dulu ke anak-anak. Biasanya kalau anak-anak yang gede dia udah tuning sendiri, jadi udah dikasih tahu itu nggak bakal protes. Yang kecil juga orang tuanya tuh tahu. Banyak kan sih nggak protes sih karena bahan-bahannya juga terhitung murah dan sederhana gitu aja kalau dari saya. Yang lain? Olahraga. Kalau untuk PJOK Ibu, kami mengarahkan anak untuk membawa kertas bekas. Contoh untuk materi permainan bola kecil kan ada perlu butuh bola banyak kan, untuk satu siswa harus 1 bola karena latihan lempar masing-masing dulu. Nah itu tidak terpenuhi untuk di sekolah kita kan, alat yang sebanyak jumlah siswa. Jadi saya arahkan buat bola dulu dari kertas bekas, kita siapkan double tip dari isolasi dari sekolah, kita bikin diwol-wol aja, diwol-wol seukuran genggaman tangan mereka aja. Jadi begitu sudah jadi udah kasih nama dia pakai spidol permanen, udah kalau latihan udah pakai bola itu masing-masing. Jadi minimal dia ada untuk materi khusus permainan bola kecil, jadi kita nggak repot harus nyiapin banyak. Makasih. Kalau untuk saya sendiri waktu itu mengajar tema di kelas 4A, bikin kereta api bertenaga angin. Jadi bahan-bahannya itu menggunakan susu ultra, kotak bekas susu ultra. Jadi di rumah mereka saya suruh untuk membersihkan dulu pakai air, biarkan kalau misalkan nggak lengket, nggak kemana-mana bekas susunya. Jadi itu sama tutup botol aqua buat bannya. Cara ininya dirakit kanan kiri pakai ban, pakai aqua botol tadi, tutup botol. Terus pas udah jadi dilem segala macam, udah jadi cara bermainnya ditiup pakai napas sendiri. Iya, pakai napas sendiri. Jadi kereta api bertenaga angin. Seru ya? Gimana Sampai capek. gimana rasanya menjadi anak-anak yang belajar menggunakan itu? Anak-anak seru, excited karena biasanya boring kan pembelajaran doang, ini ada sambil main-mainnya gitu. Dan sharing juga sama teman-temannya, ada yang nggak bawa lidinya, ada yang tutup botolnya kurang, ada yang mereka nggak bawa sama sekali. Akhirnya mereka keliling sekolah nyari sampah itu bekas tutup botol aqua. Terus yang kedua ada juga perubahan bentuk benda. Jadi mereka membawa plastisin. Dari plastisin yang bentuknya kotak, mereka ubah-ubah jadi bentuk-bentuk yang mereka mau. Ada yang bentuk boneka, ada yang bentuk bunga, bikin rumah-rumahan dan segala macam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Memang Bu, memang dalam pembelajaran memang anak lebih tertarik dengan belajar yang menggunakan media. Misalnya tadi disebut rekan-rekan ya, langsung praktek. Kalau hanya secara textbook memang anak-anak jadi males, kurang bersemangat. Tapi kalau kita sambil praktek, nah pasti anak-anak timbulnya lebih semangat lagi. Contohnya kemarin belum lama kelas 1 tentang pengukuran suhu. Nah kita praktek dengan alat-alat sederhana aja, misalnya dengan gelasnya gelas aqua plastik, kemudian diberi isi air yang berbeda-beda, ada air panas, ada air yang dingin, dan air yang biasa. Jadi kemudian mereka praktekkan, mereka rasakan
yang panas, suhu dingin, dan suhu biasa.